Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Taala, salam dan salam kepada junjungan kita. Selamat dan sejahtera kepada rekan-rekan semua yang menyaksikan video yang digagas oleh bidang kajian IS Al Azhar, video sharing sivitas dari IS Al Azhar. Nah, tema yang mungkin Anda angkat hari ini terkait juga dari situasi saat ini ya, mungkin teman-teman semua yang ada, yang nonton, yang melihat terutama di bangsa kita akhir-akhir ini, kita mendengar misalkan dari pemerintah kemarin ada kasus korupsi Al-Quran. Jadi bayangkan pemerintah kita, orang yang mengurusi pencetakan Al-Quran pun dia yang mungkin sadar bahwa yang dia cetak adalah Al-Quran, yang dia lihat sampelnya Al-Quran, dia berani melakukan korupsi. Terus juga, jadi kita lihat banyak kebobrokan yang terjadi di sekeliling kita, dan tidak hanya dari pemerintahnya saja, dari mungkin pada saat kita, pada masyarakat sendiri, melihat perilaku masyarakat, kalau di jalan, teman-teman tahu, khususnya mungkin daerah-daerah kota besar, bagaimana perilaku kita sendiri di jalan, menerobos lampu-lampu dan sebagainya. Dan juga terkait juga lini yang lain pun, karena mungkin saya background usaha, dari para pengusaha pun juga begitu. Kemarin juga ada kasus, ada pengusaha yang memasukkan pembuatan air zam-zam gitu. Dia menjual, melabeli sebuah kemasan itu berisi air zam-zam, padahal itu hanya sebagian atau sebagian besarnya bukan air zam-zam. Jadi kita melihat kok, kayaknya Indonesia ini segitu banyaknya masalah, dan di semua lini gitu, tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di masyarakat, kaum pengusahanya, kaum intelektualnya, dan seterusnya. Tapi yang menarik, kenapa mungkin saya buka dengan ini, padahal ini kan sifatnya tausiah ya, apa nyambungnya ke Islam, bahwa Islam ini ternyata, kalau teman-teman lihat, Islam ini sumber terbesarnya, atau kita sumber ilmu awal dari Islam yang utama ada dari Al-Quran. Dan dari Al-Quran itu sendiri, ternyata kalau teman-teman baca, 80% kurang lebih itu berisi tentang kisah. Dan ini yang mau Anda sampaikan di sini. Dan dari kisah itu tersebut, ada dua kisah yang paling banyak disebutkan. Kami mulai dari yang kedua. Dan ini adalah kisah terbanyak yang disebutkan secara orang ketiga, yaitu kisah Nabi Musa. Nabi Musa ini lahir di lingkungan pada saat zaman Kerajaan Mesir. Pada saat waktu itu diberi gelarnya, pimpinannya adalah Fir'aun. Nah, Musa itu sendiri dahulunya sempat diasuh oleh keluarga Fir'aun. Dan kondisi pada saat itu, di sana Fir'aun bertindak sewenang-wenang. Dia memiliki kekuasaan absolut. Dan bayangkan Fir'aun ini levelnya penguasa keseluruhan gitu. Jadi penguasa militer, penguasa keagamaan, dan penguasa kaum intelektualnya, penguasa kaum teknokratnya adalah Fir'aun. Dan Fir'aun ini pada saat itu melakukan sewenang-wenangan adalah menindas kaum Bani Israel. Dan juga yang lainnya adalah dia melakukan hubungan saudara yang dekat atau incest. Karena dalam percayaannya pada saat itu, untuk melanggengkan terah atau darah dari para kaum Fir'aun, melakukan hubungan dengan saudara dekat. Dan juga yang terakhir yang sangat dahsyat adalah itu tadi, Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Dan yang menarik, di dalam Al-Quran pun juga disebutkan runtutan ceritanya, bahwa Nabi Musa disebutkan dari saat Nabi Musa masih muda. Itu disebutkan kisah dalam Al-Quran. Dan disebutkan juga, mungkin kalau kita sebagai Musa ya, bayangkan
eh, kita yang dulunya diasuh oleh Fir'aun, kita berutang budi juga dalam Fir'aun pada saat kecil. Pada saat itulah, pada saat dia keluar dari Mesir, terus dia bertemu sebuah keluarga yang menampungnya di sana. Dan di sana Allah ilhamkan rasa kerinduan yang amat sangat untuk kembali ke Mesir, untuk kembali ke kampung halamannya. Dan saat itulah akhirnya dia memutuskan setelah berapa lama di sana negeri Madian, dia kembali ke Mesir. Saat kembali ke Mesir, di jalan perjalanan, disitulah dia mulai menerima risalah dan dia diminta untuk menyampaikan risalah tersebut kepada Fir'aun. Nah, coba teman-teman bayangkan gimana posisinya teman-teman apabila kitalah yang diberi risalah seperti itu. Pada saat itu Nabi Musa yang pertama dia berutang budi secara berutang budi kepada Fir'aun. Terus juga dia ketakutan karena dia dulu pernah melakukan pembunuhan. Belum lagi dia akan ke sana untuk diminta oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Yang intinya adalah ya Fir'aun yang dilakukan itu salah. Pada saat itu level kekuasaan Fir'aun sungguh luar biasa. Fir'aun tidak hanya kepala negara, penguasa militer, penguasa juga kaum intelektual. Dan bahkan orang-orang merasa dia adalah dewa ataupun dia adalah Tuhan. Dan bayangkan kok Allah ya, coba kita ambil hikmahnya. Pada saat itu Nabi Musa posisinya tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tapi dibenturkan oleh sebuah kondisi, oleh sebuah rezim yang sangat luar biasa dahsyatnya. Nah, lalu Allah bekali Musa dengan risalah dan akhirnya Musa memberanikan diri untuk menuju Fir'aun. Nah, kalau kita lihat kondisi kita dengan kondisi zaman itu nggak sebanding. Saya rasa kerusakan yang terjadi saat ini adalah sebanding pada saat kerusakan pada saat itu. Nah, balik yang kedua, kisah yang paling banyak yang disebutkan dalam Al-Quran, dan ini dilakukan dalam konteksnya orang pertama ya, adalah kisah Nabi Muhammad. Sudah jelas. Nah, kenapa kisahnya ke Nabi Muhammad? Jadi kisah yang bisa kita ambil ibrahnya, kita ambil pelajarannya. Dengan kondisi sedemikian rusak, lingkungan pada saat itu pun di saat zaman Nabi Muhammad dan juga mungkin pada saat ini kita alami saat ini, di mana Islam? Nah, Islam ini tidak hanya berisi cuma perintah-perintah saja, bahkan tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa yang sebagian besar atau yang paling terbesar di komposisi Al-Quran adalah isi kisah, dan dari isi kisah itu adalah kisah-kisah perubahan. Jadi Al-Quran ini bukan hanya berisi, kita baca Islam tidak hanya tentang fikih, tidak hanya tentang perintah-perintah, tapi juga bagaimana kita merubah kondisi masyarakat kita sekitar. Inilah fungsi Al-Quran. Dan yang menarik pada saat itu, kenapa Allah pasti punya sebuah hal yang sangat penting atau yang sangat menarik untuk digali. Mengapa komposisinya seperti itu? Mengapa kisah yang terbanyak kedua tadi Nabi Musa, terus kenapa juga seterusnya adalah kisah Nabi Muhammad? Pasti Allah ada sesuatu yang ingin kita ambil. Nah, kalau pada saat kisah Nabi Musa, kalau dibawa ke konteks kekinian kita saat ini, Allah membekali dia dengan risalah dan juga mukjizat. Nah, pada mukjizatnya salah satunya melemparkan tongkat jadi ular, terus juga mengeluarkan cahaya dari tiaknya dan seterusnya. Dengan kita kan zaman ini tidak punya, kita pribadi tidak punya mukjizat tersebut. Tapi Allah berikan dalam kisah Nabi Muhammad yang menarik, dan mukjizat itu masih ada sampai saat ini adalah Al-Quran. Dan Allah tutup kenabian itu pada saat Nabi Muhammad karena Al-Quran ini bisa kita pakai seterusnya walaupun tidak ada lagi nabi-nabi, tidak ada lagi rasul. Dan Al-Quran inilah kita
melakukan perubahan, kita mulai perubahan. Belajarlah dari kisah Rasul, bagaimana memulai perubahan tersebut. Dan yang menarik, saya tekankan kembali bahwa rata-rata kisah dalam Al-Quran tersebut isinya adalah para pemuda. Dan itulah adalah sebagian dari teman-teman yang melihat, juga saya pribadi dan juga teman-teman di sini, bahwa kita adalah pemuda yang diharapkan untuk melakukan perubahan. Dan karena kalau bukan pemuda yang melakukan perubahan, siapa lagi melakukan perubahan tersebut? Konteks Nabi Muhammad pada saat itu, dan saya ingin juga teman-teman gali lebih lanjut lagi kisah-kisah Nabi Muhammad dan saya pribadi, untuk juga terus pelajari kisah Nabi Muhammad, karena bisa kita ambil beberapa hal yang sangat bermanfaat dan sangat pas sekali dengan kondisi kita saat ini. Salah satunya adalah Nabi Muhammad pada saat itu memulai dengan membangun komunitas, membangun pertemanan di awal. Jadi pertama adalah kita belajar terus-menerus menambah ilmu pengetahuan kita. Yang kedua, kita membangun komunitas. Pada saat itu diceritakan Nabi Muhammad itu dan beberapa sahabat sudah kenal sebelumnya, jauh sebelum risalah itu diturunkan. Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, terus Abu Bakar dengan Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Talha, dan Muhammad dengan Ali, Zaid, dan sebagainya. Dari pertemuan inilah jadi modal pada saat risalah itu diturunkan. Grup ini adalah komunitas inilah yang membangunnya bersama. Oleh karena itu, menyitir juga ayat dalam surat Al-As, demi masa wal asri, demi waktu asar, tafsir yang lainnya, sungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dalam kebaikan dan juga kesabaran. Jadi tidak cukup kita hanya beriman, tidak cukup kita hanya beramal soleh, tapi kita perlu ada yang saling menasehati. Dan disinilah letak komunitas tersebut. Dan balik lagi ke konteks Indonesia, mungkin yang teman-teman tahu bahwa sekarang ini ada dalam istilahnya dunia ilmu pendudukan, bahwa Indonesia ini sedang diberi bekal bonus demografis, dimana nantinya jumlah anak muda itu akan sangat banyak, ini akan jadi mayoritas daripada penduduk Indonesia, dan dimulai dari tahun-tahun ini. Dan pemuda ini konteksnya adalah agen perubah, baik dia sadari ataupun dia tidak sadari. Nah, pilihannya cuma dua berubah tersebut, kondisi yang lebih buruk atau kondisi yang lebih baik. Dan konteks pemuda ini sangat mudah sekali untuk bergerak, untuk kita menyatukan langkah. Dan itu makanya kembali lagi kepada pilihan teman-teman semua. Mau kita berkontribusi di mana? Tidak ada di tengah. Tidak ada orang yang aman tidak ada orang yang tidak mengambil posisi apapun. Pada saat tidak mengambil posisi apapun, atau teman diajakin kumpul di mana, komunitas, mungkin geng motor, komunitas mungkin yang mabuk-mabukan di kafe dan sebagainya, atau teman-teman memilih komunitas yang lain yang aktif berkontribusi kepada masyarakat, yang aktif memperbaiki keilmuannya, memperbaiki dirinya. Dan situlah letak kami mungkin sebagian yang berusaha di IS Al-Azhar untuk mengarahkan ke sana. Dan kami mengundang teman-teman semua untuk bergabung, dan juga pada teman-teman yang sudah ada di IS Al-Azhar, mari kita terus berjuang, kita terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Dan juga buat teman-teman yang lain-lainnya, silahkan buat komunitas yang sebanyak-banyaknya dengan nilai positif sebesar-besarnya. Begitu saja sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.